Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Tengah, hidup seorang wanita bernama Lestari. Usianya baru saja menginjak 40 tahun, namun wajahnya tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Lestari adalah wanita yang sederhana, yang sehari-harinya bekerja keras di kebun dan menjaga rumahnya yang sudah tua. Sejak suaminya, Agus, merantau ke Kalimantan untuk mencari nafkah beberapa tahun lalu, Lestari menjalani kehidupan yang lebih sunyi. Meskipun sesekali ada kiriman uang dari suaminya, ia merasakan betapa hampa hidupnya tanpa kehadiran Agus. Rumah mereka yang terletak di pinggir desa itu kini semakin terasa sepi, apalagi setelah anak-anak mereka yang sudah dewasa memilih untuk merantau ke kota. Lestari seringkali duduk di ruang tamu rumah yang sederhana, menatap keluar jendela dan merenung tentang hidupnya. Sesekali, ia menoleh ke foto pernikahannya dengan Agus yang tergantung di dinding. Itu adalah kenangan manis yang selalu mengingatkannya akan masa-masa bahagia mereka dulu. "Agus, kapan kamu pulang?" gumamnya pelan. Namun, hari-hari berlalu tanpa jawaban, dan kehidupan terus berjalan. Lestari tetap berusaha menjalani rutinitas sehari-hari meski tanpa semangat yang dulu pernah ia miliki. Ketika melihat kondisi rumah mereka yang semakin usang, Lestari akhirnya memutuskan untuk merenovasi rumah tersebut. Rumah ini butuh banyak perbaikan. Mungkin dengan renovasi, aku bisa merasa lebih baik, pikirnya. Setelah melakukan beberapa perhitungan, ia pun menghubungi seorang tukang bangunan yang dikenal di desa tersebut, Jono. Jono adalah seorang pria muda berusia 30 tahun yang bekerja sebagai tukang bangunan di desa itu. Lestari tahu bahwa Jono adalah tukang yang cukup terampil, dan sudah banyak pekerjaan renovasi yang berhasil ia lakukan di desa ini. Lestari pun menghubungi Jono, dan setelah beberapa hari, Jono datang ke rumah Lestari dengan membawa beberapa pekerja lainnya. "Selamat pagi, Bu Lestari. Kami datang untuk mulai bekerja. Semoga semuanya berjalan lancar," sapa Jono dengan senyum ramah. Lestari menyambut kedatangan mereka dengan hangat, meskipun ada rasa canggung yang tak bisa ia sembunyikan. "Selamat pagi, Jono. Terima kasih sudah datang. Semoga pekerjaan kalian lancar," balas Lestari, sambil menunjukkan beberapa bagian rumah yang perlu direnovasi. Ia pun mulai menjelaskan bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan, mulai dari atap yang bocor hingga dinding yang sudah mulai retak. Atapnya sudah mulai bocor kalau hujan deras, dan beberapa dinding juga ada yang retak, kata Lestari sambil menunjuk ke berbagai bagian rumah yang terlihat usang. Jono dan timnya segera mulai bekerja, membongkar bagian-bagian rumah yang rusak dan mengganti dengan bahan yang lebih kuat. "Kami akan kerjakan dengan sebaik-baiknya, Bu Lestari," kata Jono, mengatur pekerjaannya. Selama beberapa hari, Lestari hanya bisa menyaksikan proses renovasi yang dilakukan oleh Jono dan pekerjanya. Di waktu istirahat, ia menawarkan mereka minuman untuk sekadar melepas dahaga. "Mau teh manis atau kopi? Saya buatkan," tawar Lestari dengan senyum. Hari-hari berlalu, dan renovasi rumah Lestari semakin menunjukkan hasilnya. Namun, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Jono yang awalnya datang dengan tujuan profesional sebagai tukang bangunan mulai menunjukkan perhatian lebih kepada Lestari. Setiap kali istirahat, ia selalu menyempatkan diri untuk berbicara lebih lama dengan Lestari. "Bu Lestari, bagaimana kabarnya hari ini?" tanya Jono dengan lembut. Lestari merasa sedikit canggung karena biasanya ia hanya berbicara sebentar dengan tukang-tukang lain. Namun dengan Jono, percakapan terasa lebih dalam. Lestari menjawab dengan senyum kecil. "Alhamdulillah, baik-baik saja, Jono. Terima kasih sudah membantu memperbaiki rumah ini. Saya merasa lebih nyaman sekarang." Percakapan itu tampak biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Jono mulai sering tersenyum kepada Lestari dengan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga mulai menanyakan hal-hal pribadi tentang Lestari. "Bagaimana rasanya tinggal di sini sendirian, Bu Lestari? Saya tahu suami Anda merantau. Pasti kesepian ya?" tanya Jono suatu hari. Lestari sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Tentu saja, saya merasa kesepian. Tapi saya harus sabar. Suami saya bekerja keras di Kalimantan, dan saya yakin suatu saat dia akan kembali.
Jawab Lestari dengan suara pelan, mencoba menutupi perasaan kesepiannya yang mendalam. Namun, Jono tidak berhenti di situ. Setiap hari, ia semakin sering mencari kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan Lestari, bahkan di luar waktu istirahat. Suatu sore, ketika hampir seluruh bagian rumah selesai direnovasi, Jono meminta izin untuk berbicara dengan Lestari setelah pekerjaan selesai. "Bu Lestari, bolehkah saya bicara sebentar?" tanyanya dengan sedikit ragu. Lestari yang tengah membersihkan rumah melihat Jono berdiri di ambang pintu dan mengangguk. "Tentu, Jono. Ada apa?" jawabnya. Jono menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di depan Lestari. "Saya ingin jujur dengan Anda, Bu Lestari," kata Jono dengan serius. Wajahnya terlihat agak gelisah. Saya mulai merasa sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan seorang pekerja kepada majikan. Saya sudah lama melihat Anda, dan entah kenapa, saya merasa terhubung dengan Anda. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya tidak bisa menahan perasaan saya," ungkap Jono, yang membuat Lestari terdiam sejenak. Lestari merasa terkejut, namun ia tidak ingin terlalu cepat menghakimi Jono. "Jono, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya sangat menghargai perhatianmu, tapi saya sudah memiliki suami yang saya cintai," jawab Lestari dengan suara lembut, meskipun hatinya sedikit bergejolak. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Jono, namun ia juga tidak ingin memberikan harapan yang salah. Namun, Jono tidak menyerah begitu saja. "Saya mengerti, Bu Lestari. Saya tahu Anda sudah menikah. Tapi saya merasa kita bisa lebih dari sekadar ini," ujar Jono dengan penuh keyakinan. "Saya tahu saya hanya seorang tukang bangunan, tapi hati saya tulus, Bu Lestari. Saya ingin Anda tahu itu." Lestari terdiam lama, memikirkan kata-kata Jono. Hatinya tergerak, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan harapan pada Jono. "Saya sangat menghargai perasaanmu, Jono. Tapi saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk tetap setia pada suami saya," jawab Lestari dengan suara lembut namun tegas. Jono menundukkan kepala, kecewa, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. "Terima kasih sudah mendengarkan saya, Bu Lestari. Saya akan terus bekerja dengan baik. Tidak ada yang akan berubah, saya janji," katanya dengan suara pelan. Lestari mengangguk dan memberikan senyuman yang tulus. "Terima kasih, Jono. Saya berharap kamu bisa mengerti, dan semoga semuanya berjalan lancar." Setelah percakapan itu, Lestari kembali ke rutinitasnya, sementara Jono, meskipun hatinya terasa hampa, mencoba melanjutkan pekerjaannya dengan tekun, menyadari bahwa meski cintanya tidak diterima, ia tetap memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Hari-hari semakin bergulir, dan renovasi rumah Lestari hampir selesai. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Jono, yang pada awalnya datang hanya sebagai tukang bangunan, mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada Lestari. Ia tidak hanya sekadar datang dan bekerja, tetapi kini ia mencari-cari kesempatan untuk berbicara lebih lama. Setiap kali ada waktu istirahat, ia selalu mencari alasan untuk menghampiri Lestari, bertanya tentang keadaan atau sekadar mengobrol ringan. Lestari yang awalnya merasa canggung mulai terbiasa dengan kehadiran Jono. Meski ada rasa khawatir bahwa perhatian yang diberikan Jono mungkin lebih dari sekadar profesional, ia mencoba untuk tetap bersikap ramah. "Jono, terima kasih sudah bekerja keras. Rumah ini sudah banyak berubah. Aku merasa lebih nyaman sekarang," kata Lestari, memberi pujian atas hasil kerja Jono. Jono yang mendengarnya tersenyum lebar. "Senang bisa membantu, Bu Lestari. Tapi, sejujurnya, saya lebih senang melihat Anda merasa nyaman," jawab Jono dengan nada lembut, namun matanya tak lepas dari wajah Lestari. Lestari merasa sedikit aneh, namun ia tidak ingin mengungkapkan kegelisahannya. "Terima kasih, Jono. Tapi tetap ingat, ini masih pekerjaan, kita harus tetap profesional," balas Lestari sambil tersenyum kecil. Namun, meski demikian, Jono mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih jelas. Suatu hari, setelah pekerjaan selesai untuk hari itu, Jono tetap tinggal lebih lama dari biasanya. "Bu Lestari,
Bolehkah saya membantu Anda dengan sesuatu? Mungkin bisa berbicara sedikit sebelum saya pulang. Tanyanya, sedikit ragu. Lestari yang sedang menata beberapa barang di ruang tamu menoleh dan mengangguk. Tentu. Jono. Ada apa? Jawabnya dengan nada yang agak santai. Meskipun ia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan Jono, ia tetap berusaha untuk tidak menilai terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Jono akhirnya memulai percakapan yang lebih pribadi. Saya tahu ini mungkin terdengar aneh, Bu Lestari, tapi saya merasa semakin dekat dengan Anda setiap harinya. Sejak pertama kali datang ke sini, saya merasa ada sesuatu yang berbeda, dan saya mulai merasa nyaman, merasa ada sesuatu lebih dari sekadar pekerjaan. Ujar Jono dengan suara pelan, berusaha menjaga jarak meskipun hatinya menggebu-gebu. Lestari yang mendengarnya merasa terkejut, meskipun sebenarnya ia sudah merasakan tanda-tanda itu. Jono, apa yang kamu maksud? Aku hanya ingin rumah ini selesai dengan baik, jawab Lestari, berusaha menjaga suasana agar tetap tidak terlampau serius. Namun, dalam hati Lestari mulai ada rasa bingung yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah merasa begitu dekat dengan seorang pria selain suaminya. Dan kini Jono yang tampaknya sudah mulai melampaui batas profesional. Jono menarik napas panjang dan menatap Lestari dengan penuh harap. Saya tahu, Bu Lestari. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang tukang. Tapi hati saya berkata lain. Saya merasa, kita bisa lebih dari sekadar ini, Bu Lestari. Saya sangat mengagumi Anda. Matanya kini penuh dengan ketulusan, dan Lestari bisa merasakannya meski hatinya menolak. Lestari terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan kegelisahan dalam hatinya yang semakin membesar. Jono, kamu baik sekali. Aku menghargai perhatianmu, tapi aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan, kata Lestari pelan, menunduk. Aku sudah berjanji setia pada suamiku, dan aku tidak bisa melupakan dia, meskipun dia jauh di Kalimantan. Suaranya sedikit bergetar, dan matanya mulai berkaca-kaca, menyadari betapa beratnya kesendirian yang ia rasakan. Jono menundukkan kepala, kecewa. Saya mengerti, Bu Lestari. Saya tidak ingin memaksa. Saya hanya ingin Anda tahu apa yang saya rasakan, katanya dengan nada berat. Namun ia mencoba untuk tetap tegar. Lestari merasa simpati, tetapi ia tahu, untuk kebaikan semuanya, ia harus menegaskan batasannya. Aku benar-benar menghargai itu, Jono. Tapi aku tidak bisa memberi apa-apa yang lebih dari sekadar hubungan profesional ini, jawab Lestari tegas. Malam itu, setelah Jono pergi, Lestari merasa sangat tertekan. Ia merasa dihantui oleh kata-kata Jono yang terus terngiang di telinganya. Meski ia tahu ia tidak bisa mengingkari cinta kepada suaminya, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya merasa terhubung dengan Jono dalam cara yang aneh. Setiap kali ia melihat Jono bekerja, ia merasakan ketulusan yang tidak biasa. Tapi dia juga tahu bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diteruskan. Namun, Lestari tak bisa menghindari perasaan bersalah yang muncul dalam dirinya. Apa yang terjadi dengan diriku? Apakah aku begitu kesepian? Pikirnya, berjalan ke dapur untuk membuat secangkir teh. Ketika ia duduk di meja, mencoba meredakan pikiran-pikirannya, ia mulai teringat kembali pesan-pesan dari suaminya yang jarang datang. Apa yang sedang kamu lakukan di sana, Agus? Mengapa kamu tidak pulang? Gumamnya pelan. Ia merasa seakan hidupnya seperti terjebak antara kesetiaan dan kerinduan. Beberapa hari kemudian, Jono kembali datang ke rumah Lestari. Namun kali ini, suasananya terasa lebih tegang. Lestari merasa Jono seperti menyimpan perasaan yang lebih dalam, dan ia pun berusaha menghindar. Setiap kali Jono datang untuk bekerja, ia berusaha tidak menghadapinya terlalu lama, merasa canggung dan tak tahu bagaimana harus bersikap. Jono, apakah kamu bisa memperbaiki bagian belakang rumah? Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, kata Lestari, mencoba mencari topik yang membuat percakapan menjadi tidak terlalu pribadi. Jono hanya mengangguk dan berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Tentu, Bu Lestari. Saya akan segera mengerjakannya,
Jawabnya singkat. Meskipun Lestari bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dalam hati Jono, rasa cinta yang mendalam kepada Lestari tetap bersemi. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan perasaan itu lebih jauh. Namun, ada keinginan yang kuat dalam dirinya untuk mencoba mengubah keadaan. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Jono meminta izin untuk berbicara lagi dengan Lestari. Lestari yang merasa semakin tidak nyaman dengan keadaan itu, mencoba mencari alasan agar percakapan bisa lebih singkat. Jono, saya sedang lelah hari ini. Mungkin lain kali saja, kata Lestari sambil mengatur beberapa perabot di ruang tamu. Namun, Jono tetap berdiri di sana, menatap Lestari dengan serius. Bu Lestari, saya tidak bisa terus seperti ini. Saya tidak ingin menyembunyikan perasaan saya lagi. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya sangat mencintai Anda, katanya dengan suara yang tegas namun penuh keputusasaan. Lestari merasa terkejut, namun ia mencoba tetap tenang. Jono, aku sudah bilang, aku tidak bisa memberi apa-apa. Aku masih menunggu suamiku pulang, dan aku tidak bisa mengingkari janji itu. Jawabnya, berusaha keras untuk menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia merasa sangat tersentuh dengan ketulusan Jono, tetapi ia tahu bahwa perasaan itu tidak bisa diterima. Jono menatap Lestari lama, seperti ingin mencari kata-kata yang tepat. Saya tahu, Bu Lestari. Saya tidak ingin membuat Anda merasa terpaksa. Tapi saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya tulus, ujar Jono, dan Lestari merasa hatinya sedikit tergerak. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengizinkan perasaan itu tumbuh lebih dalam. Terima kasih, Jono. Aku tahu kamu tulus. Tapi aku tetap harus memilih jalan hidupku, balas Lestari, meskipun hatinya terasa berat. Jono akhirnya mengangguk pelan, dan setelah beberapa detik hening, ia pun berpaling dan kembali bekerja, meskipun dalam hati, perasaan cintanya kepada Lestari masih belum pudar. Malam itu, Lestari duduk sendirian di ruang tamu, merenung tentang segala hal yang baru saja terjadi. Ia merasa cemas, bingung, dan sekaligus hancur karena harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa menerima perasaan Jono, meski ia tahu bahwa ketulusan Jono benar-benar ada. Namun, ia tetap teguh pada keputusan untuk setia pada suaminya yang jauh di Kalimantan. Apa yang harus aku lakukan, Tuhan? Aku merasa begitu kesepian, pikirnya. Tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi, kesetiaannya pada Agus tidak bisa digoyahkan. Keesokan harinya, Jono datang lagi seperti biasa, meskipun tampak sedikit lebih dingin dan tidak seperti biasanya. Ia bekerja dengan cepat dan fokus, tetapi Lestari bisa merasakan ketegangan di udara antara mereka. Jono, kamu tampak lelah. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, kamu bisa berbicara padaku, kata Lestari dengan suara lembut, mencoba membuka percakapan. Jono hanya mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati, ia tahu bahwa mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka yang begitu dekat. Meski perasaannya tidak bisa diubah, ia harus menerima kenyataan bahwa cinta itu tidak selalu mendapat balasan yang diinginkan. Lestari merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya setelah pertemuan terakhirnya dengan Jono. Meski ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pengakuan cinta Jono, pikirannya selalu kembali pada wajah lelaki muda itu, yang jelas-jelas menunjukkan ketulusan. Ia menyadari bahwa kesepian yang ia rasakan selama ini mungkin telah membuatnya lebih peka terhadap perhatian orang lain. Namun, di balik semua itu, Lestari tahu bahwa ia harus menjaga komitmennya kepada suami tercinta, Agus, yang kini sedang berjuang di Kalimantan. Hati Lestari, meski terkadang tersentuh oleh perhatian Jono, tetap tegar dalam kesetiaannya. Di tengah pergulatan batinnya, Lestari kembali berpikir tentang masa-masa bersama suaminya. Agus, aku berharap kamu bisa pulang cepat. Gumamnya pelan saat ia berdiri di depan foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Disitulah ia merasa seolah-olah Agus hadir, meskipun fisiknya jauh di luar jangkauan. Jono, di sisi lain, terus bekerja keras setiap hari, tetapi Lestari merasa semakin sulit untuk menjaga jarak. Ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih dekat dengan Jono, meski ia tahu itu bukan jalan yang benar. Suatu hari, setelah pekerjaan renovasi hampir selesai,
Jono datang lebih awal. Lestari yang baru saja selesai menjemur pakaian di halaman depan mendekati pintu. Jono, kamu datang lebih awal hari ini? Ada yang bisa aku bantu? Tanyanya sambil mencoba tetap terlihat santai. Namun, Jono yang sudah merasa semakin dekat dengan Lestari, melihat kesempatan untuk membuka percakapan lebih dalam lagi. Saya hanya ingin memastikan semuanya selesai dengan baik, Bu Lestari. Tapi sebenarnya, saya juga ingin berbicara lagi dengan Anda. Jawab Jono dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Lestari yang mendengar kalimat itu merasa sedikit cemas. Namun ia mencoba untuk tetap tenang. Ada apa, Jono? Kenapa kamu tampak sedikit berbeda hari ini? Tanyanya, mencoba mencari tahu lebih banyak tanpa terkesan terlalu curiga. Jono mendekatkan diri sedikit, seolah-olah ingin berbicara lebih dari sekadar pekerjaan. Saya tahu saya sudah mengungkapkan perasaan saya sebelumnya, Bu Lestari. Tapi, saya tidak bisa lagi menyimpan perasaan ini. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat mencintai Anda, dan saya siap untuk melakukan apa saja agar Anda bisa melihat saya bukan hanya sebagai tukang bangunan. Katanya dengan suara penuh tekad. Namun di balik itu, ada ketakutan akan penolakan yang mungkin akan kembali ia terima. Lestari merasa hatinya bergejolak mendengar pernyataan itu. Meskipun ia tidak ingin menyakiti Jono, ia juga tidak ingin memberikan harapan yang lebih besar lagi. Jono, saya sudah berulang kali mengatakan ini, dan saya harap kamu bisa mengerti. Saya tidak bisa menerima perasaanmu. Saya masih menunggu suami saya, dan meskipun kesepian, saya harus tetap setia pada janji saya, kata Lestari dengan tegas. Namun, dalam hati, Lestari merasa sangat tersentuh oleh ketulusan Jono. Rasanya ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia tahu bahwa ia harus menahan diri. Jono berdiri diam sejenak, matanya mengarah ke lantai, seakan mengumpulkan kekuatan untuk berkata-kata. Saya tahu, Bu Lestari. Saya tahu ini sulit. Tapi, saya tidak bisa membiarkan perasaan saya terkubur begitu saja. Saya rasa, jika saya tidak mengungkapkannya sekarang, saya akan menyesal seumur hidup, kata Jono dengan penuh keyakinan. Lestari melihat ke dalam mata Jono, dan di sana ia bisa melihat ada kepedihan yang mendalam. Jono, kamu harus mengerti, saya tidak bisa meninggalkan Agus. Meskipun suami saya jauh, hatiku tetap bersamanya. Dan aku tidak bisa memutuskan perasaan itu hanya karena ada perasaan dari orang lain, jawab Lestari pelan. Jono menatapnya dengan pandangan yang penuh keputusasaan. Tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Saya mengerti, Bu Lestari. Saya tidak akan memaksakan Anda untuk memilih saya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya sangat mencintai Anda. Jika suatu saat Anda merasa kesepian atau butuh teman, saya akan selalu ada untuk Anda, ujarnya, dan kata-kata itu keluar dengan nada yang penuh ketulusan. Lestari merasa terharu mendengar ungkapan itu. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Terima kasih, Jono, atas segala perhatianmu. Tapi, kita harus kembali ke realitas, dan aku tidak bisa memberi lebih dari itu. Jawab Lestari dengan suara bergetar, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Jono menundukkan kepala, tidak bisa lagi berkata-kata. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, namun ia mencoba menerima kenyataan itu. Setelah beberapa detik hening, ia mengangguk pelan. Saya mengerti, Bu Lestari. Terima kasih sudah mendengarkan saya, katanya sambil menghela napas panjang. Setelah percakapan itu, suasana di rumah Lestari terasa semakin berat. Meski renovasi rumah hampir selesai, Lestari merasa tidak tenang. Setiap kali ia melihat Jono bekerja, ada perasaan bersalah yang menghantuinya. Ia merasa tidak adil. Tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengingkari bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Ia mulai menyadari bahwa kesendirian yang ia rasakan selama ini membuatnya lebih peka terhadap perhatian yang diberikan orang lain, dan mungkin itu adalah alasan mengapa Jono mulai menjadi sosok yang begitu penting dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa menerima perasaan itu. Suatu malam, setelah Jono selesai bekerja, Lestari berdiri di depan pintu, menatap keluar rumah yang kini lebih baik. Rumah ini sudah berubah banyak.
Jono, terima kasih, kata Lestari dengan senyum tipis, mencoba menghargai segala kerja keras Jono. Saya senang bisa membantu, Bu Lestari. Rumah ini kini jauh lebih indah dari sebelumnya, jawab Jono dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Namun, meski begitu, Lestari bisa melihat kelelahan di wajah Jono, dan ia merasa sedikit bersalah. Jono, aku tahu ini bukan mudah bagimu. Aku tidak ingin kamu merasa tersinggung dengan apapun yang aku katakan, kata Lestari, berusaha untuk mengurangi ketegangan yang ada. Jono hanya menggelengkan kepala, matanya tetap menatap Lestari dengan tatapan yang penuh emosi. Saya tidak tersinggung, Bu Lestari. Saya hanya merasa kosong. Tapi saya akan tetap berusaha, karena saya tahu ini adalah jalan yang harus saya tempuh. Jawabnya, dengan suara yang berusaha keras untuk tetap tegar. Lestari merasa tidak tega melihat Jono seperti itu. Ia ingin sekali memberikan kenyamanan. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa lebih dari itu. Jono, kamu adalah orang yang baik. Aku tahu kamu bisa menemukan kebahagiaan, meski itu bukan dengan saya, ujar Lestari dengan suara yang penuh pengertian. Terima kasih, Bu Lestari. Saya akan mencoba untuk melupakan ini dan lanjutkan hidup saya, kata Jono, meski hatinya masih berat dengan perasaan yang tidak terbalaskan. Hari-hari berlalu setelah percakapan terakhir itu, dan Lestari mencoba kembali menjalani rutinitasnya. Namun, perasaan bersalah dan kebingungannya tentang Jono tetap ada. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang tidak bisa ia lupakan begitu saja. Namun, ia tetap memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu berkembang lebih jauh. Setiap kali ia melihat Jono bekerja, ia merasa seolah-olah ia bertanggung jawab atas perasaan yang telah Jono ungkapkan. Tetapi, meski demikian, ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan kesabaran. Suatu sore, Jono datang ke rumah Lestari untuk membereskan pekerjaan terakhir. Lestari yang sedang duduk di beranda melihat Jono datang, dan hatinya terasa sedikit berdebar. Jono, pekerjaan hampir selesai, ya? Tanyanya, mencoba untuk membuka percakapan yang tidak terlalu pribadi. Iya, Bu Lestari. Saya hanya perlu menyelesaikan beberapa hal kecil, dan semuanya akan selesai. Jawab Jono dengan suara yang terdengar lebih ringan, meski Lestari bisa merasakan ada perasaan lain yang masih terpendam. Lestari merasa sedikit lega karena Jono tampaknya bisa mengatasi perasaan yang ia alami, meskipun dalam hati, ia masih merasa ada hubungan yang belum sepenuhnya selesai. Terima kasih sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Aku harap ini bisa membawa kenyamanan bagi keluarga kita, kata Lestari, sambil memberikan senyum yang penuh rasa terima kasih. Jono mengangguk, dan meskipun ia tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka yang begitu dekat, ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Pekerjaan renovasi akhirnya selesai, dan Lestari merasa ada kedamaian yang baru. Meski demikian, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenangan tentang Jono dan perasaannya yang belum terbalaskan. Namun, ia tetap teguh pada komitmennya untuk setia pada suami tercinta. Aku harus tetap fokus pada keluarga dan rumah tanggaku, pikirnya, meskipun hatinya terkadang merindukan kehadiran Jono. Beberapa minggu setelah renovasi selesai, Lestari mendengar kabar bahwa Jono akhirnya pindah ke kota lain untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Meskipun Lestari merasa ada sedikit kehilangan, ia tahu bahwa ini adalah yang terbaik untuk Jono. Selamat tinggal, Jono. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, bisiknya dalam hati.